down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kelompok kita hari ini. Saya Mutiara Ayu Ramadhani, perwakilan dari kelompok 4. Saya bertugas sebagai moderator untuk memastikan diskusi berjalan lancar dan semua bisa menyampaikan pendapatnya dengan nyaman. Hari ini kita akan membahas topik diskusi yang berjudul Inovasi dan Model Bisnis Baru pada Perusahaan Gojek Digital. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya Mutiara Ayu Ramadhani sebagai moderator. Yang kedua, Rukma Susela. Yang ketiga, Nabila Wajihah. Yang keempat, Tiara Kumala Devitri. Yang kelima, Meirina Elfrida Situmorang. Yang keenam, Reza Syahputra Alfandi. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi pertama yang akan dibacakan oleh Rukma Susela. Kepada Rukma Susela, dipersilahkan. Baiklah, yang pertama ada konsep dasar inovasi dalam organisasi pada perusahaan Gojek. Definisi inovasi dan perannya dalam perubahan organisasi. Inovasi adalah penerapan ide-ide kreatif baru dalam bidang ekonomi yang melibatkan pengembangan produk, layanan, atau proses baru untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan atau organisasi. Dalam organisasi, inovasi berperan sebagai pendorong utama. Perubahan memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi. Yang pertama, inovasi produk. Pengembangan atau perbaikan produk yang menawarkan nilai tambah bagi pelanggan. Gojek memulai dengan layanan transportasi online dan kemudian memperluas layanannya dengan menambahkan GoFood untuk pesanan antar makanan, GoSet untuk pengiriman barang, dan GoPay untuk pembayaran digital. Yang kedua, inovasi proses. Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Gojek memanfaatkan teknologi canggih untuk mengoptimalkan proses pemesanan dan pengiriman, memastikan layanan yang cepat dan andal bagi pengguna. Yang ketiga, inovasi model bisnis. Perubahan dalam cara organisasi, menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Gojek mengadopsi model bisnis berbasis platform yang menghubungkan penyediaan layanan dengan konsumen, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang keempat, inovasi layanan. Penyediaan layanan baru atau peningkatan layanan yang ada untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Gojek terus berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti layanan belanja dan fitur keamanan bagi pengguna. Selanjutnya, ada model bisnis baru di era digital. Transformasi model bisnis tradisional versus digital. Transformasi model bisnis tradisional digital melibatkan perubahan dari metode operasional konvensional menuju integrasi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Gojek memulai perjalanannya sebagai layanan untuk konvensional yang kemudian bertransformasi menjadi platform digital multifungsi. Melalui aplikasi mobile, Gojek menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman barang, pesan antar makanan, dan layanan keuangan digital, yang semuanya terintegrasi dalam satu platform. Transformasi ini memungkinkan Gojek untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan menawarkan kemudahan akses layanan yang sebelumnya tidak tersedia dalam model bisnis tradisional. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Wajihah. Kepada Nabila, dipersilahkan. B. Model bisnis berbasis platform. Gojek mengadopsi model bisnis berbasis platform yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ekosistem digital. Sebagai contoh dalam konteks ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, Gojek menghubungkan mitra pengemudi dengan pengguna yang membutuhkan layanan transportasi atau pengiriman. Selain itu, Gojek juga berperan sebagai marketplace dengan menyediakan platform bagi merchant untuk menjual produk dan layanan mereka seperti GoFood untuk restoran dan GoMart untuk toko retail. Dengan menyediakan infrastruktur teknologi dan basis pengguna yang luas, Gojek memungkinkan para mitra untuk menawarkan layanan mereka secara efisien tanpa harus membangun platform sendiri.
C. D2C atau direct to consumer dan disrupsi rantai pasok. Model direct to consumer atau D2C memungkinkan produsen atau penyedia layanan untuk menjual langsung kepada konsumen tanpa perantara, sehingga menciptakan efisiensi dalam rantai pasok. Gojek memanfaatkan pendekatan ini melalui layanan seperti GoFood, di mana restoran dapat langsung menjual makanan kepada konsumen melalui platform Gojek, mengurangi ketergantungan pada saluran distribusi tradisional. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumsi dalam bentuk harga yang lebih kompetitif dan layanan yang lebih cepat, tetapi juga membantu pelaku usaha, terutama UMKM, untuk memperluas jangkauan pasar mereka tanpa investasi besar dalam infrastruktur distribusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilahkan. D. Freemium Fans Subscription Model. Dalam model freemium, pengguna dapat mengakses layanan dasar secara gratis dengan opsi untuk meningkatkan ke layanan premium berbayar yang menawarkan fitur tambahan. Sementara itu, model subscription mengharuskan pengguna membayar biaya berlangganan untuk mengakses layanan. Gojek mengimplementasikan kedua model ini tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan. Misalnya, layanan dasar seperti pemesanan transportasi atau pengiriman dapat diakses tanpa biaya langganan. Namun Gojek juga menawarkan layanan berlangganan seperti GoClub, di mana anggota mendapatkan keuntungan eksklusif dengan membayar biaya tertentu. 3. Proses inovasi dalam organisasi. A. Design thinking, pendekatan berbasis empati untuk inovasi. Design thinking adalah metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna melalui pendekatan empati. Gojek menerapkan metode ini dalam pengembangan aplikasinya dengan tujuan menciptakan solusi yang tepat sasaran bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. B. Lion Startup, fasilitas ide dengan MFP. Lion Startup adalah pendekatan yang menekankan pada pengujian dan fasilitas ide bisnis melalui pengembangan produk dengan fitur minimal yang disebut minimum viable product. Meskipun tidak terdapat sumber spesifik yang menjelaskan penerapan Lion Startup oleh Gojek, perusahaan ini dikenal melalui literasi dan pengembangan berkelanjutan pada layanannya, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Lion Startup. Dengan meluncurkan fitur-fitur baru dan mengumpulkan umpan balik pengguna, Gojek dapat menyesuaikan dan meningkatkan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar. C. Blue Ocean Strategi, menciptakan pasar baru yang belum terjamah, adalah pendekatan yang bertujuan menciptakan ruang pasar baru yang belum terjamah oleh pesaing, sehingga kompetisi menjadi tidak relevan. Gojek berhasil menerapkan strategi ini dengan mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi dengan efisiensi dan aman. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mei. Kepada Mei dipersilahkan. 4. Disrupsi digital dan dampaknya terhadap model bisnis. A. Perubahan disruptif dan cara mereka mengubah industri. Perubahan disruptif adalah entitas yang memperkenalkan inovasi atau model bisnis baru yang mengubah tatanan industri tradisional. Gojek telah menjadi contoh perusahaan disruptif dengan menggabungkan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital dalam satu platform.
mengubah cara konsumen mengakses layanan sehari-hari. Sejak beberapa tahun silam, popularitas ojek online kian meningkat hingga sekarang. B. AI, Big Data, dan otomatisasi dalam menciptakan model bisnis baru. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Big Data, dan otomatisasi telah menjadi pendorong utama dalam pengembangan model bisnis baru. AI memungkinkan analisis data dalam jumlah besar secara efisien, membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dan tren pasar untuk menawarkan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Gojek memanfaatkan teknologi ini untuk mengoptimalkan layanannya seperti penggunaan AI untuk rekomendasi makanan di GoFood dan Big Data untuk memetakan permintaan transportasi. Dengan kombinasi AI, Big Data, dan Digital Automation, Gojek berhasil membangun model bisnis super app yang tidak hanya menyediakan transportasi tetapi juga layanan pesan antar makanan, GoFood, pembayaran digital, GoPay, pengiriman barang, GoSend, dan berbagai layanan lainnya. C. Adaptasi organisasi terhadap perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang cepat menuntut organisasi untuk beradaptasi agar tetap kompetitif. Adaptasi ini melibatkan transformasi digital, pengembangan keterampilan baru bagi karyawan, dan restrukturisasi proses bisnis. Gojek telah menunjukkan kemampuan adaptasi dengan terus berinovasi dan mengintegrasi teknologi terbaru ke dalam layanannya. Perusahaan ini juga berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Gojek telah beradaptasi dengan teknologi baru, seperti menghadirkan GoPay untuk pembayaran digital, menggunakan kecerdasan buatan agar pelanggan lebih cepat mendapatkan driver, dan memperbaiki sistem GPS supaya perjalanan lebih efisien. Mereka juga melatih driver dan penjual agar lebih mudah menggunakan aplikasi. Selain itu, Gojek selalu mencoba dan mengevaluasi fitur baru seperti GoFood Hemat agar layanannya semakin sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Reza. Kepada Reza dipersilakan. 5. Manajemen perubahan untuk mendorong inovasi. Yang pertama, budaya inovasi dalam organisasi merupakan faktor keberhasilan dan hambatan. Budaya inovasi di Gojek didukung oleh teknologi canggih, kerjasama dengan berbagai startup, serta fleksibilitas dalam beradaptasi. Kecepatan dalam menghadirkan layanan baru seperti GoPay dan GoFood menjadi faktor keberhasilan mereka. Namun, hambatan seperti regulasi pemerintah, resistensi dan mitra driver, serta persaingan dengan perusahaan lain tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam inovasi merupakan peran CEO dan manajemen dalam mendorong inovasi. Kepemimpinan transformasional memiliki peran penting dalam mendorong inovasi. Pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan organisasi dan lebih besar dapat menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah tantangan umum dalam organisasi. Untuk mengatasinya, penting bagi manajemen untuk memahami penyebab resistensi, melakukan komunikasi yang efektif, dan melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Strategi ini dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan dan mengurangi hambatan dalam implementasi inovasi. Selanjutnya, strategi implementasi model bisnis baru.
A. Pivoting strategi. Kapan dan bagaimana mengubah model bisnis? Gojek memulai perjalanannya sebagai layanan call center untuk ojek pada tahun 2010. Seiring waktu, perusahaan ini melakukan pivot dengan mengembangkan aplikasi mobile yang menawarkan berbagai layanan, seperti transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Pivot ini dilakukan sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi, memungkinkan Gojek untuk tumbuh menjadi platform super yang menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi. B. Ekosistem bisnis model. Kolaborasi lintas industri untuk inovasi. Gojek mengadopsi model bisnis ekosistem dengan mengintegrasikan berbagai layanan dan menjalin kolaborasi lintas industri. Setelah merger dengan Tokopedia menjadi GoTo, perusahaan ini fokus pada sinergi ekosistem, termasuk integrasi GoPay dan produk pembiayaan konsumen ke platform Tokopedia, peluncuran sistem poin penghargaan tunggal GoPay Coins, serta peningkatan pengalaman hyperlokal dengan mengintegrasikan Tokopedia dengan armada logistik on-demand Gojek. C. Crowdsourcing dan open innovation. Gojek memanfaatkan crowdsourcing dengan memberdayakan mitra pengemudi dan mitra usaha kecil menengah dalam ekosistemnya. Perusahaan ini juga menerapkan open innovation melalui kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi dan layanan baru. Misalnya, Gojek berinvestasi dalam teknologi machine learning untuk meningkatkan rekomendasi makanan dan promo yang tepat sasaran, serta meluncurkan fitur-fitur baru seperti GoFood di Tokopedia dan web ordering untuk memperluas akses layanan. Kesimpulan, Gojek berhasil mengembangkan ekosistem layanan berbasis teknologi, mulai dari transportasi, pengiriman makanan, hingga pembayaran digital. Dengan menerapkan inovasi produk, proses, dan model bisnis berbasis platform, Gojek menciptakan keunggulan kompetitif dan mendisrupsi industri tradisional. Perusahaan juga menerapkan strategi seperti design thinking, lean startup, dan blue ocean strategi untuk mendorong pertumbuhan. Adaptasi terhadap teknologi seperti AI, big data, dan otomatisasi semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri layanan on-demand. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Baiklah, itu saja hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.